Pernah kepikiran nggak sih, Jack Ma tuh kayaknya hampir setiap minggu ya, kita lihat dia kasih motivasi, cerita soal jatuh bangunnya, pokoknya bakar semangat anak muda di mana-mana. Nah, sekarang coba deh, ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu lihat konglomerat paling kaya di Indonesia ngelakuin hal yang sama? Susah kan? Mereka tuh kayak sengaja sunyi senyap. Eits, tapi ini bukan berarti mereka pelit ilmu loh, ada alasan yang jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks di baliknya. Coba deh lihat perbandingannya ini. Gila kan? Ini bukan lagi soal selera atau gaya, tapi bedanya tuh udah kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada Jack Ma yang pidatonya puluhan kali setahun, bener-bener ngebangun merek dirinya sendiri. Di sisi lain, nyaris, nol, sunyi. Yang mereka bangun itu citra perusahaannya, institusinya, bukan orangnya. Dan yang paling penting, ini semua tuh pilihan yang sadar banget mereka ambil. Jadi pertanyaannya jelas banget kan? Kok bisa bedanya sejauh ini? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng misteri kesunyian para Taipan Indonesia ini. Kita mulai dari lapisan yang paling luar, yang paling masuk akal dulu. Nah, petunjuk pertamanya tuh sebenarnya simple banget. Kuncinya ada di satu pertanyaan. Mereka itu jualan ke siapa sih? Karena ya, panggung mereka itu emang beda. Jadi gini, Jack Ma dan Alibabanya itu hidup di dunia yang namanya B2C, atau Business to Consumer. Artinya, ya pelanggannya kita-kita ini, jutaan orang yang tiap hari belanja online. Nah, buat jualan ke kita, cerita personal yang inspiratif, kisah dari nol sampai jadi pahlawan itu senjata marketing paling ampuh. Kita tuh sebenarnya beli ceritanya, beli visinya, bukan cuma sekedar beli barangnya. Mas, sekarang kita lihat konglomerat kita. Mayoritas dari mereka mainnya di B2B, business to business. Jualannya apa? Batu bara, kelapa sawit, properti industri, hal-hal yang pembelinya bukan kita, tapi perusahaan gede lain atau pemerintah. Jadi mereka tuh nggak butuh cinta dari masyarakat luas. Yang mereka butuhkan itu cuma satu, kepercayaan dari segelintir partner bisnis yang super strategis. Nah, ini nih kuncinya. Di dunia B2B, keputusan itu basisnya angka, data, ROI, dan negosiasi yang alot banget di ruang meeting. Bukan karena nonton pidato motivasi terus jadi terinspirasi. Coba bayangin deh, buat apa bos tambang batu bara capek-capek ngasih motivasi di panggung? Emangnya harga kontrak batu baranya bakal jadi lebih bagus? Nggak kan? Peran mereka itu negosiator handal, bukan motivator publik. Oke, jadi cuma soal model bisnis doang? Eits, tunggu dulu. Kalau cuma itu ceritanya nggak akan sedalam ini. Alasan mereka diam ternyata jauh lebih kelam dari sekedar hitung-hitungan bisnis biasa. Untuk ngerti ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Nah, di bagian ini ceritanya jadi jauh lebih personal. Ini bukan lagi tentang strategi bisnis, tapi soal strategi bertahan hidup. Sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Kita harus ingat, kerajaan bisnis mereka ini lahir dan gede di era Orde Baru, sebuah masa di mana dekat sama penguasa itu bisa jadi berkah, tapi sekaligus bisa jadi pedang bermata dua. Kekayaan yang terlalu kelihatan, terlalu mencolok, itu bisa memicu kecemburuan sosial yang bahaya banget. Dan puncaknya, kita semua tahu, tragedi 1998. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Peristiwa Mei 98 itu jadi pelajaran yang super pahit buat satu generasi pengusaha. Pelajarannya apa? Menjadi pusat perhatian itu sangat-sangat berbahaya. Tampil di depan publik itu rasanya seperti sengaja pasang target di punggung sendiri. Trauma ini membekas dalam banget dan mengubah cara mereka memandang kekayaan untuk selamanya. Dan ternyata insting bertahan hidup itu masih relevan banget sampai hari ini. Coba pikir deh, jadi low profile itu artinya apa? Ya artinya menghindari sorotan aparat pajak, mengurangi resiko jadi target kejahatan kayak perampokan atau penculikan, dan yang mungkin paling penting, menjaga privasi keluarga dari sorotan publik yang ya kita tahu sendiri kan kadang nggak kenal ampun. Oke, jadi udah ada lapisan bisnis, ada lapisan trauma sejarah. Nah, di atas itu semua ada satu lapisan lagi, sesuatu yang sifatnya lebih filosofis. Sebuah kode etik tak tertulis tentang bagaimana seharusnya orang kaya dan sukses itu bersikap. Falsafah Jawa kuno yang satu ini benar-benar merangkum pola pikir para old money di Indonesia. Dengerin deh, sepi ing pamreh, rame ing gawe. Ini bukan cuma pepatah biasa, ini panduan hidup. Artinya tuh dalam banget. Nggak usah banyak omong soal niat pribadi atau pamer ini itu, yang penting fokus aja sama kerjaan. Kebajikan sejati itu ada di hasil kerja yang nyata, bukan dari sorotan panggung atau pujian orang. Bagi mereka, ngasih motivasi atau pamer kesuksesan itu malah bisa dianggap, ya norak, kayak orang yang butuh pengakuan. Status yang sesungguhnya itu dibuktikan lewat karya, bukan lewat kata-kata. Nah, ini dia perbedaan klasik antara mentalitas new money dan old money. Yang satu butuh kelihatan kaya, yang satunya lagi fokus untuk menjadi kaya.
Yang satu teriak, yang satunya lagi berbisik. Dan di Indonesia, budaya yang lebih dihormati itu yang mana? Jelas yang kedua. Tapi, di setiap aturan, pasti ada pengecualiannya kan? Sekarang kita bahas anomalinya. Ada satu konglomerat yang justru sangat vokal. Dan yang paling menarik, kisah dia ini malah jadi bukti yang memperkuat semua alasan yang udah kita bahas tadi. Yap, siapa lagi kalau bukan Chairul Tanjung, kisah legendaris si anak singkongnya. Bisa dibilang dialah Jack Ma-nya Indonesia. Tapi pertanyaannya, kok dia berani berisik, sementara yang lain hening? Jawabannya, simple banget, karena dia harus. Coba kita lihat kerajaannya. Ada media, retail, bank, taman hiburan. Semuanya itu B2C, bisnisnya langsung ke kita, konsumen. Persis kayak Jack Ma kan? Dia butuh citra publik yang positif, dia butuh kepercayaan dari jutaan orang Indonesia. Jadi kisah hidupnya itu bukan sekedar cerita, tapi aset paling berharga buat bisnisnya. Bagi dia, tampil di publik itu bukan pilihan, tapi keharusan. Ini nih yang bikin jadi makin menarik. Gimana nasib generasi baru, para pendiri startup teknologi? Awalnya kan mereka vokal banget, mirip-mirip Jack Ma lah. Tapi seiring perusahaan mereka jadi raksasa, kira-kira mereka bakal tetap berisik atau bakal pelan-pelan ikut tersedot ke dalam budaya sunyi yang udah mengakar kuat ini ya? Jadi kesimpulannya, ada 3 lapis benteng yang bikin para konglomerat kita lebih memilih diam. 1. Logika bisnis, B2B yang dingin dan rasional. 2. Luka trauma sejarah yang dalam banget. Dan 3, filosofi budaya yang menjunjung tinggi kerja dalam diam. 3 lapis ini ngebentuk benteng yang kokoh banget. Jadi pada akhirnya ini bukan soal mereka sombong atau pelit ilmu. Ini murni soal panggung yang beda, dengan aturan main dan resiko yang jauh lebih tinggi. Panggung mereka itu ada di ruang rapat, bukan di panggung motivasi. Nah, sekarang gue mau nanya ke kalian. Coba bayangin sejenak. Kalau kalian ada di posisi mereka, dengan semua sejarah dan resiko itu, kalian bakal milih buat vokal dan sering tampil, atau ikut main di belakang layar? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar.